Halo semua, di video kali ini membahas tentang Cortex bagian 10, serba-serbi Cortex, khususnya tentang registrasi NPPN, KLU, klasifikasi lapangan usaha, sama mendaftarkan nomor rekening. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu adalah pekerja bebas, itu bisa dokter, arsitek, pengajar, content creator, agen asuransi, itu daftar NPPN sangat penting. Kenapa? Karena kalau kamu tidak mendaftarkan NPPN, maka fasilitas kamu misalnya terima penghasilan, ada tulisan DPP ya, dasar pengenaan pajak yang 50%, 30%, 40%, itu bisa nggak berlaku gitu. Sehingga kalau itu tidak berlaku, Anda tidak punya hak untuk NPPN, kurang bayarnya bisa banyak sekali. Jadi Anda perlu apa namanya mendaftar NPPN. Nah, kemudian pada saat Anda mendaftar NPPN atau pekerja bebas, kamu itu harus menjelaskan bidang usahanya apa, itu namanya KLU. Jadi KLU ini juga perlu kita registrasikan. Sama mungkin yang lebih bayar pajak, nggak rela gitu kan, maunya dikembalikan, nah kamu mesti mendaftarkan nomor rekening. Tata caranya ada di video ini. Nah, jadi pekerja bebas itu adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan dengan keahlian atau kemampuan khusus, tidak terikat hubungan kerja, dan menerima imbal jasa. Ini yang profesional ya. Dokter, bidan, apoteker, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, arsitek, insinyur, notaris, PPHT, advokat, kemudian seni hiburan dan kreatif ya, artis, musisi, MC, seniman, fotografer, videografer, desainer grafis, penulis, termasuk diantaranya konten kreator gitu ya, penerjemah, penyiar. Kemudian ada atlet, atlet juga masuk daftar pekerja bebas, pelatih, instruktur, akademi research, peneliti, pembicara, trainer profesional gitu. Nah, mungkin sekarang kan banyak yang buka kelas gitu. Nah, itu masuk kategori ini, pembicara. Nah, ketika mendapat bayaran, biasanya ya tidak semuanya, tapi biasanya itu misalnya dibayar 1 juta, dia potong 25.000, 2,5%. Kalau kamu bayarnya 5 juta, dia proporsional. Sebetulnya dia bukan 2,5% sih, itu tergantung nilai yang dibayarkan. Tapi kalau invoice-nya di bawah 60 juta sih most likely 2,5%. Tapi kalau misalnya satu invoice-nya di atas 60 juta, itu sudah pasti di atas 2,5%. Nah, em, kemudian banyak juga yang pekerja bebas itu sampingan gitu. Jadi di kantor dia kerja, dapat slip gaji, kemudian dia sampingannya jadi pengajar, jadi konten kreator dan sebagainya, itu juga dapat bukti potong gitu. Nah, itu disebut pekerja bebas, itu masuk kategori pekerjaan bebas. Nah, ada juga yang benar-benar full time, ya. Beberapa mutual saya atau bukan mutual lah, saya saling follow sama yang bersangkutan di sosmed. Ada yang benar-benar full time dia tuh konten kreator. Ada yang full time sebagai instruktur olahraga misalnya, sebagai artis atau apa. Nah, itu juga masuk kategori pekerja bebas. Urusan mereka punya investasi itu satu hal lagi. Tapi eh, dia sebagai sumber pekerjaannya itu masuk kategori pekerja bebas. Nah, mau yang tadi karyawan punya sampingan atau full time di pekerjaan bebas ini, dua-duanya perlu mengajukan NPPN. Nah, kalau punya NPPN, tapi kalau total penghasilannya di atas 60 juta ya. Jadi misalnya kamu sudah mengajukan NPPN. And then dari kantor misalnya kamu gaji setahun 100 juta. Ditambah kamu punya sampingan misalnya yang pengajar, artis, konten kreator, apoteker dan sebagainya, konsultan sebagainya, kamu tetap akan kurang bayar. Cuma kalau kamu ada MPPN, kurang bayarnya itu tidak sebesar dengan kalau kamu nggak punya MPPN sama sekali. Kenapa? Karena sekali lagi dengan MPPN itu kamu bisa dapat fasilitas, dapat penghasilan, bayar pajak cuma sekian persen dari nilai penghasilan itu. Biasanya 50%, tapi tergantung kategorinya itu bisa beda-beda. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Jadi kamu login ke Cortex, kamu ke bagian layanan wajib pajak, layanan administrasi, buat permohonan layanan administrasi, klik ini. Nah, kemudian di halaman itu, di sebelah kirinya, itu di AS04 ini, kamu klik MPPN. Jadi kalimatnya pemberitahuan pengenaan MPPN dan pembukuan style sel kas. Klik ini.
Nanti dia muncul di tengah seperti ini, klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kamu akan masuk ke halaman pengajuan MPPN yang tampilannya seperti ini. Jadi ada nomor kasusnya, ada detail kasus, informasi umum, ini nama kamu, NPWP-nya, alasannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kamu klik alur kasus. Nah, bagian ini yang paling tricky. Kenapa? Karena itu benar-benar tergantung amal dan ibadah sih. Internet kamu nggak lancar, korteksnya nggak lancar, atau dua-duanya nggak lancar. Itu bisa buat pas kamu klik alur kasus nggak keluar apa-apa. Jadi klik, tungguin sebentar. Kalau nggak bisa lagi, klik lagi. Kalau nggak bisa lagi, klik lagi. Kalau sudah 10 kali nggak bisa, saran saya kamu restart komputer, kamu ulangi lagi gitu. Nah, tapi kalau langsung klik, langsung keluar, bagus. Itu berarti amal ibadahnya itu penuh gitu. Nah, setelah kamu klik ini, dia akan muncul informasi. Kamu scroll-scroll saja. Nanti dia juga akan kelihatan KLU-nya. Ya, jadi KLU ini kalau kamu sudah daftarkan, dia sudah ada. Kalau kamu belum daftarkan, kamu sudah daftarkan lagi. Tapi anggap saja Anda sudah daftarkan. Oke. Nah, selanjutnya kamu scroll-scroll ke bawah, itu nanti di create PDF ya. Ini kamu create gitu ya. Nah, kemudian kamu isi. Nah, nanti kalau ditanya itu ada pasal berapa, itu tulis pasal 21 dan tahun pajaknya 2026. Sisanya itu free format ya. Jadi kamu isi apapun tidak ada masalah. Kamu pasalnya salah-salah pun I think itu tidak ada masalah juga. Tapi yang jelas kamu create, habis itu kamu sign gitu ya. Ini seperti yang proses lapor SPT yang sebelumnya. Jadi kamu klik create PDF, and then dia sudah keluar. Nanti ada formatnya. Kamu sign, kamu masukin passphrase yang biasanya. Yang nggak tahu passphrase, baca video bagian satu ya. Nah, setelah berhasil, biasanya akan ada verifikasi dari wajib pajak. Ada yang mungkin langsung, ada juga yang mungkin beberapa hari. Nah, kita tahu berhasilnya dari mana? Kamu login lagi, ya. Kamu login lagi, kamu ke portal saya, terus kamu klik ini, apa nih tulisan? Sebentar. Profil saya, ya. Kamu ke portal saya, habis klik profil saya. Nah, kemudian nanti muncul tab seperti ini. Kamu klik fasilitas aktif. Nah, kalau misalnya di sini sudah ada keluar tulisan pemberitahuan pengguna norma PPLN dan aktif, kamu cek lagi ya tahunnya pastikan 2026 ya. Nah, maka artinya kamu punya pendaftaran NPPN itu sudah disetujui. Nah, artinya kamu sudah aktif, kamu berhak menggunakan NPPN. Nah, NPPN ini berlaku tahunan. Jadi, kamu kalau registrasi sekarang, kamu berhak untuk pendapatan di 2026. 2025 gimana? Sudah lewat, udah nggak bisa. Karena dia batas pelaporannya 31 Maret 2026. Tanggal 31 Maret pada tahun itu. Jadi kalau tahun lalu kamu nggak ajukan, secara aturan kamu tidak berhak atas NPPN. Sehingga misalnya kamu terima 1 juta, dipotong 2,5%. Seharusnya dia harus motong 5%. Jadi kurang bayar kamu itu akan relatif signifikan. Jadi harusnya dipotong 5%, tapi dia potong 2,5. Berarti kan itu sudah 2,5%. Plus kalau penghasilan kamu misalnya kena tarif pajak yang misalnya 15%, kamu harus bayar lagi another 12,5%, karena baru dipotong 2,5. Jadi itu kurang bayar pajaknya, terus terang akan sangat signifikan gitu. Jadi eh, kalau yang 2025 sudah nggak bisa diapa-apain lagi, paling tidak 2026 ini segera dilakukan. Apalagi income kamu dari situ cukup signifikan gitu ya. Nah, kemudian itu sudah selesai yang MPPN. Kalau misalnya KLU-nya kosong, Pak, mau masukin KLU gimana, Pak? Berarti kamu ke portal saya, kamu ke perubahan data identitas wajib pajak, ya. Nah itu, nah kemudian masuk eh, itu nanti di tampilannya itu ya, kamu scroll-scroll aja, ada tulisan KLU. Nah, KLU ini eh, kamu bisa isi di sana, oke? Pilih aja sih, jadi cari aja kamu punya kode ekonomi utama apa. Nah, kalau ada dua pilihan, pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, pilihnya pekerjaan bebas. Ya, karena kamu kalau usaha ada KLU-nya, kamu pekerjaan bebas juga ada KLU-nya, walaupun mirip-mirip gitu ya. Nah, selanjutnya kamu cari aja KLU-nya itu
mungkin ada thousands ya, ribuan gitu. Kamu scroll satu-satu sampai dapat gitu. Ya, jadi kalau kamu bingung atau apa, kamu coba bisa Google ini, artikelpajakku.com ke kode KLU gitu ya. Nah, nanti dari situ kamu pilih. Eh, nah, ini contohnya ya, pekerjaan bebas berbagai kode utama. Nah, kemudian, nah kalau yang penghasilan per bulan gimana, Pak? Ini eh, kira-kira aja, ya, kira-kira aja. Nggak berarti kamu tulis begitu terus harus kejadian, nggak juga. Kamu kira-kira aja. Nah, peredaran bruto ini juga kira-kira aja, ya. Jadi ini mengacu kepada pekerjaan bebas atau usaha yang kamu daftarkan ini, penghasilan atau peredaran brutonya berapa. Tapi kalau kamu di atas 5 miliar, di atas 4,8 M ya, itu nggak bisa pengajuan NPPN, harus pembukuan. Jadi NPPN ini hanya untuk pekerja bebas yang penghasilan pekerjaan bebasnya di bawah 4,8 M. Kalau sudah di atas 4,8 M, kamu nggak bisa mengajukan NPPN seperti itu. Ya. Nah, kemudian peredaran brutonya sekian. Eh, nah, KLU-nya ini diklik aja ya, pilihannya ada banyak ya. Deskripsinya biasanya dia muncul otomatis gitu. Nah, selanjutnya kalau kamu scroll ke bawah lagi, KLU itu sama nomor rekening bank jadi satu. Kan banyak orang lebih bayar, dia mau balikin nggak bisa klik banknya karena nggak ada datanya. Jadi kamu scroll sampai bawah, kamu klik centang perbarui rekening bank utama, kemudian pilih banknya, nomor rekening banknya, jenisnya pribadi atau bisnis, nama pemilik rekening, tanggal mulai. Nah, di sini ada tambah. Tambah ini kamu harus upload bukti kamu punya rekening itu. Jadi screenshot halaman buku tabungannya atau screenshot misalnya kamu kalau pakai internet banking atau aplikasi banking, kamu screenshot yang ada nama kamu dan nomor rekening itu untuk menunjukkan bahwa memang benar kamu pemiliknya. Nah, banyak orang yang proses pengkinian data buku tabungan tuh gagal tuh karena dia nggak upload buktinya. Karena kan kamu nggak bisa sembarang masukin nomor rekening terus kamu klaim punya kamu gitu. Jadi itu harus dimasukin semacam bukti yang menunjukkan bahwa nomor rekening itu benar atas nama kamu di bank tersebut. Nah, itu diklik tambah. Nah, kalau sudah, nanti dia akan eh, masuk ke dalam database, sehingga kalau kamu ada lebih bayar, kamu bisa centang tabungan di induk SPT. Nah, kalau tambah nomor rekening tabungan tadi sudah saya jelaskan. Jadi di unggah dokumen itu kamu harus memasukkan semacam file gitu. Kalau nggak salah PDF deh, PDF itu bisa atau image itu bisa. Nah, kalau sudah terdaftar, eh, misalnya Pak, saya mau daftar NPPN Pak, KLU-nya nggak muncul. Berarti dibalik urutannya, kamu ke KLU dulu, baru ke apa namanya, ke pendaftaran NPPN. Sekali lagi ingat, kalau kamu cuma kerja saja, nggak ada penghasilan dari sampingan seperti konsultan, pembicara, konten kreator, eh, dipanggil masuk podcast misalnya. Itu kalau misalnya kamu dibayar ya, itu masuk semua kategori MPPN, termasuk artis, musisi, dokter, pengacara, dan sebagainya. Nah, jadi demikian tentang petunjuk pengisian, pendaftaran MPPN, KLU, sama nomor rekening di Cortex. Semoga bermanfaat. Terima kasih.